Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Pada bulan Ramadan tahun ini, KBRI Tunis mengetengahkan bincang-bincang santai untuk mengenalkan Tunisia kepada publik di tanah air. Tentu saja bagaimana hubungan bilateral antara dua negara, terutama bagaimana Habib Bourguiba, pendiri bangsa Tunisia, dan Bung Karno, Bapak Proklamator kita, membangun hubungan bilateral. Tapi episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang Ramadan di Tunisia. Tentu perlu juga kita mengambil pelajaran tentang bagaimana Ramadan di Tunisia ini. Nah, telah hadir bersama saya Saudara Abdul Hannan. Nah, Abdul Hannan ini sesepuh kita di Tunisia. Sudah lama sekali tinggal di sini, ya sekitar 28 tahunan. Menjadi mahasiswa di Universitas Zaituna, lalu kemudian menjadi lokal staf di KBRI Tunis. Kita akan menggali bagaimana tentang Ramadan di Tunisia. Hanan, jadi kira-kira apa yang menarik dari Ramadan di Tunisia ini untuk pemirsa di tanah air supaya bisa mengenal lebih jauh? Ramadan di Tunisia pada umumnya sebenarnya seperti Ramadan di negara-negara Arab secara keseluruhan, dan juga di negara-negara Islam pada umumnya termasuk Indonesia, Pak Dubes. Jadi menjelang bulan suci Ramadan itu mereka, masyarakat Tunisia secara umum, karena memang Tunisia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam, Pak Dubes, mungkin sekitar 99%, dan yang 1%-nya adalah umat Yahudi gitu. Nah, di saat mereka berada di bawabah atau gerbang bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri baik dari fisik, juga dari bahan pokok makanan, kebutuhan pangan selama bulan suci Ramadan. Nah, menjelang bulan suci Ramadan, mereka, artinya orang-orang Tunisia ini menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita, betul, dan secara khidmat juga begitu. Nah, umpamanya tahun ini kan diperkirakan awal bulan suci Ramadan itu tanggal 2 April, Pak Dubes. Nah, mereka tidak serta-merta yakin bahwa awal Ramadan itu tanggal 2 April. Nah, mereka tentunya menunggu dulu keputusan dari Mufti Jumhuriyah. Kalau di kita mungkin adalah dari MUI gitu, Pak Dubes. Nah, Mufti Jumhuriyah ini akan mengumumkan awal bulan suci Ramadan itu, kalau diperkirakan itu misalnya tanggal 2 April, tanggal 1 April malam itu biasanya setelah berita jam 7 begitu, ada pengumuman dari Mufti yang menyampaikan penentuan awal bulan suci Ramadan. Nah, ketika sudah ditentukan oleh Mufti Jumhuriyah awal bulan suci Ramadan itu misalnya besok gitu, malam itu mereka berbondong-bondong untuk menunaikan salat tarawih bersama. Adapun salat tarawih di Tunisia ini pada umumnya adalah 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Ya. Itu artinya bahwa lebih mendekati tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul, Pak Dubes. Betul. Nah, kebiasaan mereka, masyarakat Tunisia, itu sepanjang bulan suci Ramadan. Dulu waktu zaman saya baru di sini tahun 90-an, 3 jam menjelang buka puasa, itu sarana transportasi itu sudah tidak lalu lalang lagi di jalan. Artinya sepi, orang udah di rumah semua. Betul, karena mereka lebih mengutamakan
di saat buka puasa itu bersama-sama dengan keluarga. Oh, ini yang berbeda kalau kita di Jakarta, keseringan kita buka puasa di tengah jalan. Karena biasanya macet sekali, terutama di Jakarta. Tapi di Tunisia justru orang udah udah kembali ke rumah ya. Betul. Dulu makanya 3 jam sebelumnya Pak Dubes, mereka itu sudah harus sudah pulang ke rumah. Dan tentunya pemerintah juga memberikan keputusan selama bulan suci Ramadan itu ada perubahan jam kerja, begitu. Misalnya biasanya dari jam 7 sampai jam 2, jam 2 siang. Nah mereka itu kalau udah pulang kerja biasanya kebanyakan mereka istirahat, tidur gitu di rumah. Ya, kita tadi malam baru mendapatkan informasi dari pemerintah di sini bahwa jam kantor itu dimulai pukul 8 pagi sampai jam setengah 3. Setengah 3. Jadi memang tadi kenapa jalanan itu betul-betul kosong karena jam setengah 3 kira-kira ini. Nah, tapi kalau di KBRI di kawasan Timur Tengah ini secara umum jam kerjanya jam 8, pulangnya baru jam 3 atau jam 4. Tapi di sini justru jam setengah 3 ya. Setengah 3. Iya. Nah, kemudian selama bulan suci Ramadan masyarakat Tunisia itu biasanya disuguhi acara-acara, kalau diistilahkan dengan bahasa Arab itu Umsiatur Ramadan. Jadi acara-acara khusus pada bulan suci Ramadan, misalnya ada pentas orkestra, terus ada festival-festival budaya begitu. Dan juga ada dalam jangka waktu 2 minggu atau pertengahan kedua Ramadan itu Pak Dubes, itu suka ada pameran Ramadan. Oh, itu di mana? Di Bourguiba atau di mana? Di mana-mana? Di mana-mana. Gitu. Jadi masyarakat Tunisia pada umumnya di antara untuk persiapan Lebaran gitu. Nah, di saat itulah kesempatannya untuk belanja-belanja begitu. Nah, kemudian selama bulan suci Ramadan itu juga masyarakat Tunisia itu dalam menu buka puasa itu memang sangat beragam Pak Dubes. Jadi berbeda dari hari-hari lain. Mungkin menunya itu menu lengkap itu dari pembuka sampai kopi, teh, dan kacang-kacangan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya pemirsa, saya baru menjelang 3 bulan di Tunisia. Saya betul-betul melihat bagaimana mereka semarak kalau santap makan itu. Jadi luar biasa, meriah sekali. Tapi saudara Hanan tadi menceritakan di bulan puasa lebih ini lagi, lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. Jadi kalau dapat saya sampaikan itu menu bulan suci Ramadan itu bagi masyarakat Tunisia diawali dengan syurbah atau di kita itu dibilangnya mungkin sup begitu Pak. Sup, terus juga diiringi dengan brik. Mungkin Pak Dubes juga sudah mengetahui brik itu mungkin di kita semacam martabak telur begitu Pak Dubes. Martabak telur atau sebenarnya telur dadar. Telur dadar. Tapi di dalamnya bisa ada tuna, keju, bisa ada sayuran, bisa ada udang, ikan-ikan. Enak sekali pokoknya brik tadi itu. Ya. Brik itu bahasa Inggris atau bahasa Prancis sebenarnya? Bahasa Arab Tunis. Bahasa Arab tuh nanti di videonya akan kita tampilkan gambarnya seperti apa. Karena break itu bahasa Inggris itu kan ya istirahat. Tapi kalau di sini semacam makanan pembuka lah ya. Makanan pembuka, betul. Nah, saya dengar juga ada aruz bilaban. Aruz bilaban. Aruz bilaban itu adalah beras tapi dimasak, lalu kemudian setelah dia matang dimasukkan dalam susu. Oh iya, ada. Itu juga katanya tradisi hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, dan biasanya memang ruz bilaban itu disantapnya saat sahur, Pak Dubes. Oh, itu sahur bukan buka? Bukan. Jadi mereka itu, masyarakat Tunisia itu di saat buka puasa itu makan habis-habisan Pak Dubes. Iya, makan habis-habisan, menu lengkap gitu sampai
dia sahirul lail atau begadang. Begadang. Sampai akhir malam begitu, keluarga sama-sama nonton sinetron televisi itu sambil makan, minum teh, minum kopi kayak gitu. Nah, mereka yang tidak mau bangun sahur di saat akhir malam itulah mereka makan lagi. Makan lagi, habis itu baru tidur. Ada juga memang yang saat sahur mereka bangun, dan yang disantapnya itu waktu makan sahur itu adalah seperti yang Pak Dubes sampaikan tadi, yaitu ruz bilaban atau kuskus bilaban juga. Oh, ada kuskus bilaban juga? Kuskus bilaban. Jadi pemirsa, ini kuskusi. Kuskusi itu makanan favorit, makanan utama orang-orang Tunisia. Itu gandum, lalu kemudian di situ ada sayur-sayuran, khudrawat, biasa ada cabai panjang, lalu kemudian ada yang pakai daging atau pakai ikan. Nah, saya sendiri sudah makan kuskusi ini. Kalau Anda ke Tunisia, Anda wajib makan kuskusi. Nah, ini ada penjelasan baru dari Hanan ini, dari Pak Abdul Hanan, yaitu tentang kuskusi bilaban. Itu bagaimana ceritanya? Ya, kuskusi bilaban itu seperti, kan bentuknya seperti nasi juga gitu ya, dari gandum. Nah, dia kuskus yang sudah dimasak itu dicampur dengan laban, atau bisa juga dengan halib atau susu. Gitu. Nah, ada juga mereka kalau bukan nasi ruz bil laban atau kuskus bilaban, ada juga susu itu Pak Dubes, misalnya disimpan di dalam di piring, terus nanti dikasih roti baget yang sudah disuir-suir. Nah, itu juga menjadi salah satu menu santapan sahur utama bagi warga Tunisia. Wah, memang menarik sekali bagi kita yang terbiasa dengan beras ya. Bagaimanapun saya dulu sejak kuliah di Kairo, saya selalu beradaptasi dengan makanan-makanan warga setempat, termasuk tadi roti, lalu kemudian gandum. Kalau di Tunisia bisa nggak tradisi semacam ini, misalnya di masjid-masjid di Zaituna, di Kairouan, tradisi hataman Quran, tadarus lah bahasa kita itu. Tadarus. Di sini lebih seringnya Pak Dubes bukan tradisi hataman Quran, tetapi ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran. Ya, bahkan dulu ada musabaqah hifdzil Quran ad-dauliyah. Jadi beberapa kali, bahkan hampir setiap tahun waktu itu pada bulan Ramadan memang biasanya diadakan musabaqah tilawatil Quran internasional, itu hifdzil Quran, jadi musabaqah hifdzil Quran itu biasanya dari Indonesia itu ada peserta dalam tiap tahun, dan itu biasanya diadakan pada bulan Ramadan. Oh, itu yang ada pemerintah ya? Pemerintah. Kementerian Agama dalam hal ini? Kementerian Agama, betul. Selain musabaqah hifdzil Quran dalam skala internasional, juga dalam skala nasional. Nah, nanti penghargaannya atau hadiahnya itu dibagikan saat malam nuzulul Quran, begitu. Nah, saat malam nuzulul Quran itu biasanya Pak Dubes suka diadakan acara besar-besaran di sini. Malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Entah itu di Masjid Zaituna atau di Masjid Uqbah bin Nafi di Kairawan. Apa bentuk acaranya biasanya kalau nuzulul Quran itu? Acara-acara religi seperti sholawatan kayak begitu. Wow. Dan memang biasanya itu merupakan agenda utama dalam setiap bulan Ramadan. Dihadiri oleh presiden dan juga perdana menteri, terus pejabat-pejabat tinggi negara, dengan mengundang para kepala perwakilan asing ada di Tunisia dan juga para kepala organisasi internasional yang di Tunisia. Tentunya nanti Pak Dubes juga akan diundang pada acara itu di Masjid Zaituna atau di Masjid Uqbah bin Nafi Kairawan. Gitu. Wow. Karena memang bulan Ramadan itu bukan bulan biasa ya, bulan suci, bulan yang dimana Al-Quran diturunkan pada bulan ini, karena itu suasananya begitu sangat sakral, lalu kemudian penyambutan masyarakat dan pemerintah itu sangat luar biasa.
terutama tadi nuzul Quran. Kalau di kita ya ada perayaan-perayaan seperti biasa nuzul Quran, tapi di Tunisia khusus untuk nuzul Quran itu dirayakan dengan tadi oleh pemerintah. Nah, kalau biasanya ini kalau pengalaman saya di Mesir dan di kawasan Timur Tengah itu selalu ada masjid-masjid yang paling sering didatangi oleh warga karena biasanya diisi oleh qori murattal yang sangat bagus. Di Tunisia sendiri ada nggak? Kalau dulu di Kairo itu ada nama masjidnya Amr bin As, itu masjid yang sangat tua, sejarah masuknya Islam ke Mesir. Itu ada namanya dulu Syekh Muhammad Jibril. Jadi kita itu naik bus itu jauh sekitar 40 kilo dari tempat tinggal kita. Kita naik bus hanya untuk mendengarkan suara Syekh Muhammad Jibril. Kalau di Masjid Zaitunah sendiri selama Ramadan aktivitasnya apa? Di Masjid Zaitunah ya tentunya selama bulan suci Ramadan, kalau untuk tarawih memang senantiasa dipenuhi oleh para jamaah sampai meluber sampai ke halaman itu yang kosong itu. Okay. Apalagi kalau musim panas itu Pak Dubes, karena di dalam mungkin agak panas, mereka lebih mengutamakan di luar. Ya, jadi selalu dipadati oleh para jamaah itu. Dan kalaulah Ramadan itu bertepatan dengan musim panas Pak Dubes, Isya itu dimulai, salat Isya itu jam 9.30 misalnya. Jadi selesai tarawih itu jam 11.30 malam. Ya, memang terasa sekali kalau pas musim panas, bulan puasa di musim panas itu buka puasanya molor. Jadi terlihat lebih lama, dan kebetulan tahun ini musim semi ya. Betul. Menjelang musim panas. Jadi tidak terlalu malam. Jadi di Zaitunah ada taklim atau kajian-kajian kitab kuning di Zaitunah selama bulan Ramadan. Di sini ada juga halakoh seperti itu. Ya, juga ada para hufaz Quran yang lagi menghafal Quran, itu biasanya ada agenda setoran gitu ke syekhnya gitu Pak Dubes. Selain acara-acara halakoh diniyahnya. Wah, itu menarik sekali memang, karena ya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan karenanya kemudian para ulama-ulama yang hufazul Quran itu mereka membuka pengajian Al-Quran di Zaitunah. Nah pemirsa, kalau ke Tunisia jangan lupa ke Masjid Zaitunah, ini masjid yang sangat bersejarah. Terutama di bulan Ramadan pasti sangat banyak itu orang yang sholat di sana. Dan menariknya di Zaitunah ini adalah tempat yang disebut Al-Atiqah yang sangat bersejarah. Di situ kalau kita melewati Zaitunah kita teringat abad ke-8, abad ke-9 masa lalu yang sangat luar biasa itu. Nah kalau toko-toko, kalau kita lihat di bulan Ramadan ini apa sampai pagi dibuka atau karena apalagi musim panas gitu. Ya. Biasanya toko-toko itu jam bukanya itu sampai 1 jam, kalau sekarang Pak Dubes, 1 jam menjelang buka puasa. Kalau dulu bahkan lebih awal lagi, bisa 3 jam sebelum buka puasa. Kabarnya dulu kafe-kafe itu ditutupnya menjelang sahur katanya. Kafe-kafe pas musim panas itu. Betul Pak Dubes. Jam 3 bahkan jam 3 menjelang waktu sahur itu mereka baru tutup. Jadi yang nongkrong-nongkrong di kafe, menghabiskan malam di kafe, mereka jam 3 itu baru pulang ke rumah. Adapun toko seperti swalayan atau supermarket itu menjelang buka puasa itu 1 jam menjelang buka puasa itu tutup, nanti dibukanya lagi setelah salat Isya. Nah, dibukanya hanya sebentar sampai jam 10 begitu. Itu pertengahan pertama. Kalau pertengahan kedua itu biasanya sampai jam 11 malam.
Wow, sampai jam 11 malam ya. Betul. Nah, bagi kita yang tinggal di Tunisia ini, tentu tidak akan pernah kehabisan kurma. Karena ya pemirsa di tanah air itu pasti akan santap kurma Tunisia. Dan kami di sini ya alhamdulillah, Tunisia adalah kota produsen kurma, juga di dunia produsen zaitunah. Jadi kalau ingin digambarkan secara lebih umum, sebenarnya apa yang khas dari Ramadan di Tunisia ini? Ramadan di Tunisia yang khasnya itu adalah malamnya sangat berirama, Pak Dubes. Ya, di samping mereka mengisi bulan suci Ramadan itu dengan secara khidmat, dengan acara-acara keagamaan, juga dengan acara-acara budaya. Begitu, acara-acara budaya seperti tadi yang saya sampaikan, banyak festival-festival musik, orkestra, teater begitu. Dan setelah buka puasa, biasanya masyarakat Tunisia itu setelah maghrib lah, ya bagi mereka yang ingin menghabiskan malam di luar, itu selalu memenuhi kafe-kafe, Pak Dubes. Iya, keluarga-keluarga sekalian meluahkan ini mungkin kepenatan setelah seharian puasa begitu. Mereka menghabiskan malam banyak di kafe-kafe. Jadi itulah pemirsa Ramadan di Tunisia, dan ya inilah negara dengan pengalaman sejarah yang panjang, dengan tradisi yang sangat kuat. Ya. Bagaimana Ramadan diisi dengan kegiatan keagamaan, keluarga, guyub, tetapi juga yang menariknya kegiatan kebudayaan, terutama setelah sholat tarawih. Saya juga rencana tanggal 13 April akan nonton salah satu musik-musik tradisional di teater di Jalan Bourguiba. Saya sudah beli tiketnya, yaitu salah satu penyanyi kondang dari Tunisia, Bushnak. Lutfi Bushnak. Jadi Bushnak itu Abdul Halim Hafidnya Mesir, atau Ummu Kulsumnya Mesir, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Itulah bincang-bincang santai tentang serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Kita akan lanjutkan esok hari. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.